Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena atas pimpinan kasih penyertaan-Mu, menuntun dari rumah masing-masing hingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berdoa buat seluruh hamba-Mu yang akan terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan menuntun, memberikan hikmat, sehingga apapun yang kami lakukan pada siang hari ini boleh berlangsung di dalam nama Tuhan. Seluruh fasilitas yang akan digunakan, mari Tuhan berkati, memberikan hikmat bagi kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Tuhan. Karena itu Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Saat ini kita bersama-sama akan menikmati persekutuan dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita, memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara, saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, dengan sukacita itu pula, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia dalam tuntunan tema, kamu adalah saksi dari semua ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Agungkan kuasa namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai-mu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan melalui Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Saya membaca tulisan yang ke pinggir dan seluruh sidang jemaat Tuhan membacakan tulisan yang ke dalam. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elok-elokkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya.
atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul Sebagai umat Allah Abraham. sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Amin. Amin. Isi dunia sorak-sorailah. Kita nyanyikan bersama-sama Mazmur 47. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu, Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, bila ku renung dosaku padamu Tuhan.
berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Amin. Sungguh agung kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dan Dia juga senantiasa memberikan janji penyertaannya kepada kita semua. Karena itu kita naikkan pujian kita, kasih paling agung dari Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Pada hari kenaikan-Mu ini Tuhan, tepat hari Kamis,
Kami datang menyembah Tuhan. Kami datang mengucap syukur karena kami boleh sehat di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kasihani, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini kami boleh baca dengan baik, kami boleh dengar, kami boleh renungkan, dan kami boleh berbahagia sebagai anak-anak Tuhan yang taat di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukumu yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Tetaplah telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, berangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Amin. Pembahasan
Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala makhluk, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini."
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Firman Tuhan telah kita baca, dan kita akan memahami satu tema. Kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Batu yang dalam bahasa Toraya dikua kamu moda disabi diona te mintuna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, tentu kita sangat rindu untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus secara bersama-sama di suatu tempat. Puji syukur hari ini kita masih kuat. Puji syukur Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kita boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh membaca, mendengar, dan akan merenungkan firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Tentu di antara kita yang beribadah hari ini, ada yang pernah jadi saksi. Saksi di pengadilan. Saksi itu dibutuhkan. Dan saksi itu adalah betul-betul sebuah kata yang harus benar dinyatakan, dilakukan. Orang yang menjadi saksi karena dia betul-betul menyaksikan sebuah peristiwa. Karena itu kalau kita mau jadi saksi, kita telah melihat secara langsung, kita telah mengalami secara langsung, dan kita adalah orang-orang yang patut mengatakannya. Kadangkala juga ada orang menjadi saksi palsu.
Itu tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jelas dalam bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Juga Mazmur 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dalam bacaan kita hari ini, kenaikan Tuhan Yesus digambarkan dalam suasana yang penuh kemuliaan. Kenaikan Tuhan Yesus digambarkan dalam suasana yang penuh kemuliaan. Sementara Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya dan memberkati mereka. Ia terangkat ke sorga dan awan menutupinya. Tiba-tiba muncul dua orang berpakaian putih, sungguh indah dan mulia. Dari peristiwa tersebut, kita petik pelajaran bahwa untuk mendapatkan kemuliaan didahului dengan penderitaan. Tuhan Yesus mengalami itu dan memberi teladan bagi kita. Sekali lagi, untuk mendapatkan kemuliaan didahului dengan penderitaan Tuhan Yesus yang mengalami itu dan memberi teladan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Dalam bacaan dalam Yohanes pasal 16, kalau kita baca ayatnya yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Hal yang pertama, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Supaya roh penghibur diutus kepada kita. Sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara. Karena itu dalam ayatnya yang kedua dari Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan. Kalau ibu bapak saudara-saudara sudah tahu maksud Yesus naik ke sorga, maka kita harus menjadi saksinya
dengan cara bagaimana? Sekali lagi, kalau kita sudah tahu maksud Yesus naik ke sorga, kita harus menjadi saksinya dengan cara yang bagaimana? Yang pertama, dalam bacaan kita yang pertama dari Mazmur 47, bersorak-sorak bagi dunia, bermazmur bagi Dia, sebab Allah adalah Raja bagi seluruh dunia. Allah memerintah bersemayam di atas bumi. Bertepuk tangan, bergembira, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Jadi kalau ada orang yang bersaksi tentang Kristus yang telah naik ke sorga, tetapi mukanya muram, tidak bersemangat, maka dia tidak menyaksikannya. Yang kedua, kita harus memuliakan Kristus dimanapun kita berada. Bacaan kita tadi mengatakan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya orang-orang yang menyaksikan Kristus yang telah naik ke sorga itu, dia tidak boleh diam di tempat. Dia harus memuliakan Kristus dimanapun ia berada. Saksi Kristus tidak terbatas. Menjadi saksi Kristus tidak dibatasi oleh waktu, oleh keluarga, oleh teman, jemaat, dan lain sebagainya. Menjadi saksi Kristus dirasakan oleh banyak orang. Puji Tuhan, dalam minggu-minggu ini dan telah berlalu, ada begitu banyak cara yang kita lakukan supaya kesaksian kita itu betul-betul nyata. Pemerintah membagi sembako sebagai bentuk wujud kasih Kristus kepada banyak orang. Jemaat-jemaat diajar untuk saling berbagi sebagai bentuk dari apa yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita. Ada yang tidak dapat kadangkala kita bersungut-sungut, tapi jangan takut. Dalam sungut-sungut itu Tuhan memberi kesempatan kita untuk semakin menyadari begitu pentingnya menjalin relasi dengan orang lain. Jemaat, tetangga jemaat, gereja-gereja telah berbagi dengan orang lain. Mengapa? Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19, kita diajak untuk berbagi. Itulah saksi. Itulah orang-orang yang sedang menyaksikan kemuliaan Kristus di dalam hidupnya. Kalau Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita sedang diuji. Kita sedang menyatakan perbuatan yang sungguh-sungguh sebagai bentuk kesaksian kita. Yang ketiga, orang percaya tetap bersatu dan menikmati anugerah Tuhan
Karena itu, ia selalu bersyukur dan berdoa supaya jemaat tetap mengenal Allah dengan benar dan memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena itu mari ibu bapak saudara-saudara, kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Tetaplah kita bersuka cita apapun keadaan kita. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang keempat, bagi orang yang telah menyaksikan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya mengenal Yesus dengan benar. Karena itu, kalau Yesus naik ke surga dan dia memberkati kita, dia mengangkat tangan, dia memberkati kita, berarti pemberkatan yang dilakukan oleh Yesus itu harus menjadi sukacita sehingga kita hidup untuk terus-menerus hidup dalam kasih. Kalau ada sesuatu yang salah, mari kita bertobat. Kalau ada sesuatu dalam diri kita yang menyakitkan kita, hendaknya kita saling mengampuni. Pertobatan tanpa pengampunan, pada hakikatnya hidup kita tidak berguna. Tapi kalau kita bertobat, kita mengampuni, orang lain akan mengampuni kita. Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah naik, terus-menerus memberkati kita. Mari ibu bapak saudara-saudara kita, mari ibu bapak saudara-saudara untuk terus-menerus menjadi saksi. Menjadi saksi, memberitakan kebenaran berdasarkan kitab suci, menyatakan pertobatan, hidup dalam pengampunan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Kita yakin bahwa ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, ketika Ia telah naik, Ia menyediakan tempat bagi kita. Karena itu, mari mempersiapkan diri untuk menikmati anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita dengarkan pujian dari saudara-saudara kita di sini. Disilakan.
kasih pujiannya, lanjutan dari khotbah tadi. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan 12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian kita. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan? melalui pemberian persembahan. Dan kita berkata seperti Daud, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita nyanyikan bersama, nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema.
Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi hidup kami. Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk menjadi saksi yang benar baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh mengangkat puji-pujian kepadamu, baik yang kami angkat secara bersama maupun melalui vokal grup Klasis Silani. Kami percaya bahwa semua pujian yang kami naikkan untuk Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini juga kami telah menyatakan salah satu wujud syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkatinya dan berkati yang masih ada pada diri kami masing-masing. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami usaha, kami rencana, kami pelihara, kami tanam, kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian, sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi dari PAUD, TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMK, SMA, atau SMA ke perguruan yang lebih tinggi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami untuk menuntut ilmu dengan baik. Kami juga berdoa bagi kami sebagai orang tua. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan. Beri pengharapan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ada dalam usia yang lansia tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ada di dalam berbagai bentuk situasi duka, kami mohon Tuhan menghibur. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang terus-menerus berusaha supaya virus corona ini tidak menyebar. Tuhan berkati. Berkati kami sebagai warga jemaat, warga masyarakat. Kiranya kami tetap taat pada himbauan pemerintah, baik melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui Bapak Gubernur, maupun melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja.
Kiranya semua himbauan-himbauan itu kami taati, supaya virus corona ini tidak menyebar. Berkati kami Tuhan, ketika kami melanjutkan aktivitas kami. Tolong segarkan kami, kuatkan kami. Inilah kami Tuhan. Dengarkan kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Janji Tuhan bagi kita bahwa ketika Ia terangkat ke surga, Ia meninggalkan damai sejahteranya bagi kita dan terus memberkati kita. Karena itu, janganlah kiranya kita gentar dan takut menjalani kehidupan ini. Kita nyanyikan bersama, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil, menjadi saksi dari semua, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai orang yang percaya, kita diutus oleh Tuhan untuk melayani-Nya, dan kita diutus untuk terus memuliakan nama-Nya. Kita nyanyikan bersama-sama, Tuhan mengutus
mengutus kita ke dalam dunia. Selamat menjalani kehidupan kita ke depan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita. Selamat siang. Warta Jemaat Wilayah 3 PPSW Gereja Toraja Wilayah 3 Makassar. Yang pertama, selamat kepada seluruh warga jemaat Gereja Toraja dalam wilayah 3 Makassar memperingati, menghayati dan menikmati sukacita kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pada kesempatan ini kita melaksanakan ibadah bersama dari Jemaat Silanan Klasis Silanan Wilayah 3 Makassar. Karena itu pengurus Wilayah 3 Makassar PPSW 3 Makassar mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Silanan dan Badan Pekerja Klasis Silanan yang sudah melibatkan diri dalam pelayanan bersama dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Wilayah 3 Makassar. Semoga Tuhan terus memberkati dalam mengangkat pelayanan bersama. Yang kedua, ajakan bersama Gereja Toraja, Badan Pekerja Wilayah 3 Gereja Toraja menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap memperhatikan himbauan-himbauan ajakan-ajakan pemerintah untuk tetap tenang di rumah, mengurangi aktivitas dalam rangka bersama-sama segenap
warga negara Indonesia memerangi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, menyampaikan himbauan ajakan kepada seluruh warga Gereja Toraja menyangkut penerimaan murid-murid baru, mahasiswa baru pada Yayasan YPKT Gereja Toraja. Pada tingkat SD, SMP, Makale, SMK, SMA, Kristen, dan perguruan tinggi tahun ajaran 2020 sampai 2021. Karena itu telah dibuka pendaftaran sejak 1 Mei dan terus berlangsung sampai sekarang. Semoga kita boleh mengajak anak-anak kita, mendorong anak-anak kita untuk melibatkan diri masuk dalam pendidikan pada Yayasan YPKT Gereja Toraja. Kemudian yang keempat, kami mengucapkan kepada kita sekalian dengan sukacita selamat menjadi saksi akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya damai Kristus senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita menjadi saksinya. Selamat siang dan terima kasih.